Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan saya Andi Prakasayati. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penggunaan material. Ya, di sini penggunaan material yang bagian akhir ya. Jadi pada bagian pertama sebelumnya kita sudah membahas material dengan menggunakan warna. Kemudian yang kedua atau yang berikutnya di situ penggunaan material dengan menggunakan gambar yang sudah disusun sesuai dengan kebutuhannya, ya, kebutuhan materialnya. Nah, sedangkan yang ketiga di sini kita menggunakan material pada satu objek dengan menggunakan banyak gambar. Jadi tidak satu gambar seperti kemarin, tapi dengan menggunakan banyak gambar, ya. Nah, ini bagian dari mata kuliah Desain Animasi Pemodelan Objek 3D 2 di Universitas Telkom untuk program studi Desain Grafis S1 ya. Itu. Nah, ini untuk pembahasannya pada kesempatan kali ini tentang penggunaan material objek ya. Jadi material objek ini kita bisa memodifikasi atau memvariasi dengan banyak tampilan ataupun banyak model ya. Termasuk bagian-bagiannya di situ dengan menggunakan warna, gambar dan lain sebagainya. Kemudian jika kita juga nanti bisa mengatur lingkungan sekitar dari material dengan menggunakan model material HDRI ya, atau gambar HDRI ya, untuk membuat material-material seperti misalkan saja yang bisa memantulkan kaca ya, kaca yang memantulkan gambar dan lain sebagainya. Nah, itu nanti dengan menggunakan material HDRI tadi ya, gambar HDRI tadi. Nah, ini untuk bagian dari mata kuliah Desain Animasi Pemodelan Objek 3D 2 pada pertemuan yang ke-6 ya. Pada sesi atau pertemuan yang ke-6 membahas tentang penggunaan material dengan banyak gambar dalam satu objek 3D ya. Itu. Oke. Bagi rekan-rekan mahasiswa Universitas Telkom kampus Majapahit dan kampus Siliwangi yang sudah login syakat ya, bisa langsung melihat video ini untuk bisa mengikuti bagaimana cara mengatur material dalam satu objek dengan menggunakan banyak gambar ya. Itu. Bagi yang belum bisa langsung login syakat untuk bisa bergabung pada kuliah hari ini ya. Tentang penggunaan material pada software Blender ya, bagian akhir dari pembahasan material. Oke, langsung saja kita mulai ya. Selamat menyaksikan pembahasannya. Nah, di dalam pengaturan material di Blender ya, selain kita bisa menggunakan banyak objek, kita juga banyak satu material satu gambar ya, satu objek satu gambar untuk satu material yang sudah disusun demikian rupa ya. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan banyak material untuk objeknya. Contohnya seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini, di sini menggunakan dua material ya. Material untuk background body-nya dan material untuk labelnya ya. Material untuk labelnya. Nah, di sini ada dua gambar yang terpisah karena di dalam pengaturannya di situ saya menggunakan material dengan gambar yang berbeda ya. Jadi yang pertama menggunakan gambar label ya. Ini ya, cover. Ini untuk background body-nya, sedangkan ini untuk gambar labelnya ya. Jadi terpisah, ada dua gambar untuk material. Nah, nanti kalau misalkan saja backgroundnya mau dikasih gambar dengan ornamen kayu boleh, silahkan ya, nggak apa-apa, bisa saja ya, itu. Nah, ini untuk pengaturannya. Jadi nanti kita menggunakan dua gambar yang berbeda, cover dan
label ya. Ini untuk pengaturan materialnya ya, itu. Nah, ini kemudian di dalam penentuannya di sini nanti untuk membuat seperti ini ya, itu kita tinggal mengatur perubahan objeknya, karena secara default objek dasar yang muncul di dalam Blender itu adalah cube ya. Nah, cube di sini kita ubah dengan menggunakan atau kita ganti dengan silinder. Nah, jadi cube-nya ini dihapus dulu ya, dihapus dulu. Kemudian setelah kita hapus cube-nya, yang berikutnya tinggal kita masukkan ya. Kita masukkan objek silindernya ya. Nah, kita masukkan objek silindernya dengan menggunakan Shift A atau Add ya, sama. Add Mesh atau Shift A ya. Nah, sama. Kita pilih silinder ya. Nah, kalau sudah kita pilih silinder, yang berikutnya sama seperti ketika membuat pensil kemarin, kita tinggal tentukan jumlah segmennya ya, jumlah segmennya berapa. Kalau pengen diatur tampilannya sesuai dengan yang diinginkan ya. Jadi misalkan untuk segmen ini sudah pas ya, karena di dalam add cylinder ini untuk pengaturannya itu ada 32 vertis ya. Kemudian radiusnya 1 m, depthnya 2 m misalkan ya. Pengen diubah menjadi 24 vertis boleh ya. Atau pengen diubah menjadi 8 vertis bisa ya. Nah, ini kalau kita pengen mengatur perubahannya. Kalau tidak ya sudah, ini saja yang digunakan ya. Ini sebagai pengaturan default seperti yang sudah terlihat ya. Kemudian tinggal kita geser ya, tinggal kita geser nih, GZ ya, ke atas. Kalau kurang besar, kurang panjang dan lain sebagainya bisa kita ubah lagi ya. S misalkan ya. S Z. Nah ya, GZ taruh agak ke bawah dari garis merahnya ya. Oke, ini nanti yang akan kita gunakan sebagai kaleng pensil ya. Kalau sudah, kita pindah ke edit view ya. Kemudian setelah kita pindah ke edit view, yang berikutnya tinggal kita seleksi trace bagian atas ya. Ini untuk membentuk area ya, area dari bibir kalengnya ya, atau bibir tempat pensilnya ya, itu. Jadi diklik bagian atas, kemudian tinggal ditekan I ya. Nah, I di sini adalah perintah insert ya. Nah, insert ini untuk membuat set baru dari tampilan objeknya ya, set baru dari tampilan objek, sehingga nanti kita bisa melihat tampilannya akan berubah seperti yang di setting pada pengaturan I-nya ya, itu. Jadi I, kemudian geser. Nah, ini berapa besar ya, pengen kita atur sekian ya, boleh ya. Klik. Kemudian kita bagi ini untuk membuat satu pengaturan bentuk seperti ini ya. Nah, jadi yang pertama kita loop cut and slide dulu, Ctrl R ya. Nah, ini Ctrl R, kita bagi dua, klik ya, SZ ya. Jadi kita ubah ukurannya, kita perbesar, ini naik ke atas, ini turun ke bawah ya, dengan menggunakan SZ. Jadi skalanya diubah searah sumbu Z ya, gitu.
Oke, sudah. Kemudian Ctrl R lagi. Ya, sorry. Ctrl R, gulung ya. Untuk menentukan banyaknya kita tentukan 2 saja. Ya. Klik SZ lagi, tarik ke atas. Ya. Nah, kalau sudah tinggal di S, di scale, skalanya diubah ya. Nah, ini udah jadi. Jadi cukup simpel, sederhana ya, gampang. Tidak susah. Jadi perubahan skala ini semakin kecil dia semakin memberikan jarak yang jauh, sehingga di dalam pengaturannya di sini jaraknya jangan terlalu renggang ya. Jadi SZ-nya di sini jangan terlalu renggang. Nah, ini jangan terlalu renggang. SZ, tarik agak mepet aja nggak apa-apa ya. Nah, kalau sudah S skala kita geser ya. Nah, ini untuk membentuk kalengnya dulu. Kemudian untuk area label kita Ctrl R lagi. Nah, ini untuk area label ya. SZ lagi, tinggal kita tentukan besarnya ya, besar labelnya seberapa ya. Oke, sudah jadi. Kemudian yang berikutnya tinggal kita buat bagian dalam ya. Nah, ini ya, kita buat bagian dalam. Nah, untuk membuat bagian dalam nanti tinggal diklik saja face-nya ya. Kemudian tampilkan tampak depan. Tampilannya dibuat wireframe, kerangka saja ya. Nah, ini ya, kerangka saja, wireframe. Kalau sudah kita extrude ke bawah ya. Z. Nah, ini tarik ke bawah, dibuat kurang lebih sama lah ya dengan yang luar ya. Lagi ya, EZ lagi ya, extrude berdasarkan sumbu Z. Kemudian di skala S. Kemudian extrude lagi langsung tarik gini nggak apa-apa ya. Oke, extrude lagi ya, S. Extrude lagi, tarik ke bawah. Nah, ini dasarnya ya, dasarnya sekian, cukup ya sudah. Maka nanti bagian bawah di sini sudah ada ya. Nah, ya, solid. Nah, ini sudah jadi. Udah jadi. Nah, kalau sudah kemudian tinggal kita tap kembali ke edit mode. Kemudian klik kanan, set smooth ya, set smooth. Nah, ya, hasilnya nanti akan dibuat smooth semua ya. Nah, termasuk bagian bawahnya nih kelihatan melendung ya. Padahal sebenarnya nggak harus gitu. Nah, kalau pengen dibuat tidak smooth ya secara keseluruhan, di sini nanti kita bisa mengatur dalam pengeditan ya. Karena ini jaraknya renggang, dia smoothnya jadi cukup renggang ya. Jadi dalam pengeditan di sini nanti kita bisa gunakan Ctrl R untuk membuat supaya tidak smooth ya. Nah, Ctrl R.
Ctrl R lagi. Ya. Maka nanti yang ada batas-batasnya di sini, ya, ini akan dibuat lebih tajam, ya, lebih lancip dibandingkan yang tidak ada batas. Ya. Nah ini, ya. Jadi ini lebih baik daripada ini. Ctrl R lagi, tarik ke bawah. Nah ini kalau bisa sedekat mungkin, ya, sedekat mungkin dengan bagiannya, ya. Jadi untuk mengatur supaya smoothnya ini tidak terlalu panjang, ya. Nah ini gini. Ctrl R, 2, klik S, Y, Z, ya, SZ. Nah, ini untuk pengaturan set smoothnya. Dah. Nah ini sudah jadi, ya. Loh yang dalam bagaimana nih? Yang dalam juga ternyata terdampak, ya. Dengan tidak adanya batas, yang dalam juga ikut terdampak. Nah untuk mengatur di sini nanti kita tinggal ganti ke wireframe, ya. Di select wireframe, ya. Oke. Tampilan 1 nanti ada bagian sisi dalam, ya. Jadi tinggal kita Ctrl R aja lagi, ya, Ctrl R. Nah, di dalam pengaturannya ini Ctrl R, ya. Loop cut and slide, ya. Oh edit mode, sorry, ya. Tab edit mode, ya. Nah ini bagian dalam ini yang ini, ya. Nah ini bagian dalam, ya. Yang ini jarak dari dalam ke luar, ya. Berarti tinggal Ctrl R kita tempatkan di bagian dalam. Nah nanti dia akan ditempatkan di bagian dalam, ya. Ini bagian luar, ini bagian dalam, ya. Nah klik, ya. Klik SZ, tarik, ya. Ctrl R lagi, klik, tarik ke atas, ya. Ctrl R kita tempatkan. Nah ini titik kuningnya jangan di bagian luar gini, ya, tapi cukup sampai di bagian dalam ini saja, ya. Ctrl R, ya. Klik, ya, geser. Ctrl R lagi, sorry. Seperti itu, ya. Nah nanti secara otomatis hasilnya juga akan tampil tajam, ya. Nah ini, ya. Nah ini kalau kita pengen mengatur supaya tampilannya menjadi lebih tajam. Nah yang bawah gimana ini? Yang bawah karena digunakan Ctrl R nggak bisa, ya. Di edit mode ini pakai Ctrl L nggak mau, ya. Nah nggak bisa nih yang bentuk lingkarannya, ya. Nah, ya susah. Nah terus supaya bisa gimana? Nah supaya bisa kita bisa select face nya, ya, select face. Kemudian gunakan insert, ya. Nah, lagi
I lagi. Nah, ini sudah terbagi menjadi banyak segmen ya. Nah, ini nanti ketika di smooth dia sudah baik tampilannya ya. Ini tap, nah tajam ya, tidak melengkung lagi ya, tidak smooth lagi. Nah, ini di dalam pengaturan ketika kita pengen membuat smooth ya. Kemudian saya tambahkan modifier subdivision surface ya, maka hasilnya nanti akan lebih baik di dalam tampilannya ya. Nah, ini ketika kita pengen mengatur objeknya ya, itu apply, udah jadi, nanti akan jadi banyak segmen ya. Nah, ini kalau pengen dibagi banyak segmen ya tinggal kita atur seperti itu ya. Tapi kalau tidak ya tidak usah dulu ya, karena di dalam pengaturannya di sini kita perlu men-set labelnya dulu ya. Labelnya di sini belum kita set, kalau kecil-kecil nanti milihnya jadi susah ya. Jadi ini kita buat seperti ini dulu aja, low poly ya, poligonalnya masih sedikit, tidak banyak seperti tadi setelah di subdivide ya. Ini nanti setelah jadi baru kita subdivide ya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk membuat gambar di sini perlu kita menambahkan gambar lebih dari satu ya di dalam satu objek. Jadi satu objek ini diisi dengan gambar lebih dari satu atau diisi dengan lebih dari satu material ya. Nah, untuk pengaturannya di sini nanti kita perlu sim dulu seperti kemarin ya. Jadi di sini yang digunakan untuk area gambar ini kita sim dulu. Misalkan sampai sini aja ya, nggak apa-apa. Nah, ya, ini kita seleksi dulu. Kemudian kita pilih menu Edge, Maxim. Ya. Select all dengan menekan A. Kemudian pilih UV, Unwrap. Ya. Nah, maka nanti setelah di UV Unwrap di sini akan menjadi di dalam UV editing ya, dua bagian. Yang pertama ini keseluruhannya ya, minus ini ya. Yang kedua ini. Nah, itu di dalam pengaturannya ya, sudah jadi. Nah, ini untuk menentukan pengaturan gambar ya. Jadi sudah terpisah ya, di UV-nya ini sudah terpisah. Jadi sudah nggak ada masalah ya. Secara keseluruhan nggak ada masalah. Ini tinggal kita isikan dengan gambar di masing-masingnya ya. Nah, untuk mengisikan gambar di bagian masing-masingnya di sini nanti kita tinggal seleksi bagian mana yang pengen diberikan gambar terlebih dahulu. Bagian luar ya, ini nggak usah, berarti ini di deselect dulu ya. Nah, ini di deselect dulu ya. Deselect dulu, kemudian setelah di deselect tinggal buat material baru ya. New. Kemudian kita isikan dalam base colornya ini dengan menggunakan image tekstur. Kemudian kita pilih di dalam folder teksturnya tadi ya, cover ya. Nah, ini open image. Kalau pengen lihat jelas tinggal di display thumbnail ya. Nah, ini oke, cover sudah.
open image, maka cover akan diisikan di sini ya. Kalau pengen diletakkan di tengah-tengahnya, misalkan ya ini tinggal di A saja, A select all ya, G, X, pindah. Nah ini nanti di tengah-tengah. Kalau mau dibalik tinggal R, diputar ya, tinggal R 90. Nah nanti ini hanya untuk menentukan posisi gambarnya. Nah posisi gambarnya ini nanti nempelnya bagaimana? Dimepetkan di sini boleh, dimepetkan di sini bisa ya. Jadi tergantung dari bagaimana kita pengen mengatur peletakan gambarnya ya. Itu. Nah, ini kalau kita pengen menentukan penempatan objeknya ya. Nah, kalau sudah kemudian tinggal di-assign, maka nanti di dalam pengaturannya ini tinggal kita ubah tampilannya ke tampilan render ya. Jadi tinggal digulung di bagian atas ini, yang menu atas ini tinggal digulung di scroll mouse-nya ya. Scroll mouse-nya kemudian diklik setting. Nah, nanti akan kelihatan hasil dari penempatan materialnya. Nah, ini sudah jadi ini. Ya. Nah, material sudah ditambahkan di dalam objeknya. Ya. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita balik seleksinya ya. Dari menu select. Nah, ini ya. Menu select. Kemudian invert. Nah, sekarang yang diseleksi bagian ini ya, bagian dalamnya. Ya. Tinggal ditekan A, geser. Kemudian untuk membuat pas ini bisa kita ganti gambarnya ya, atau kita buat material baru dulu. Kita buat material baru dulu bisa. Ya, new. Kalau sudah, kita pilih dalam base colornya ini dengan image texture. Kemudian kita tentukan gambarnya ya, label. Nah, ini sebenarnya sudah diisi dengan label, tapi acuan penempatannya di sini belum ada ya. Nah, untuk mengatur itu di sini kita bisa gunakan menu image ya. Di bagian UV editingnya ya, image, kemudian kita pilih open, klik label ya. Open image ya. Nah, kelihatan ya. Diputar R90, kemudian kita scale sesuai dengan kebutuhannya ya. Ya. Kita assign dulu untuk melihat hasilnya, apakah ini sudah pas. Nah, ini sudah pas ya, jadi cap lunamaya ini sudah pas, jadi nggak terbalik, tadi sudah diputar 90 derajat ya. Kemudian tinggal kita ubah skalanya. Jadi kalau ini cuma sekian ya nanti cuma segini nih labelnya ya. Jadi ini untuk perbandingan penempatan label di dalam objeknya ya. Pengaturannya itu di sini. Jadi kalau saya putar 60 derajat, nah nanti ya labelnya juga miring ya. Labelnya juga miring penempatannya. Nah di sini harus disesuaikan dengan tampilan ya, tampilan dari objek SX. Nah ini kita perbesar
Oke. Ya. Udah cukup? Ya. Ini. Nah, kalau sudah cukup tinggal kita ubah ke edit mode. Nah, ini sudah jadi. Ya. Sudah jadi objeknya seperti yang kita tentukan di dalam pengaturannya, ya. Nah, ini. Menggunakan lebih dari satu gambar untuk satu objek 3D, ya. Atau menggunakan lebih dari satu material untuk satu objek 3D, ya. Itu. Nah, ini, ya. Udah pas nih, ya. Nah, itu untuk pengaturan di dalam penambahan objek gambar yang lebih dari satu di dalam satu objek, ya. Jadi awalnya tetap harus dimaksim dulu, baru setelah itu tinggal potong, ya. Itu dimaksim, kemudian dipilih, kemudian dimasukkan gambar sesuai kebutuhan, ya. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk pengaturan material, ya. Pengaturan material di dalam Blender, ya. Bagian dari materi kuliah desain animasi pemodelan objek 3D 2 di Universitas Telkom. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan pengetahuan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Terima kasih telah bergabung dalam kuliah online malam hari ini. Saya akhiri dulu sesi kali ini. Selamat malam.